karena buka pertama saya masaknya sedikit. Bis itu besok yang datang, aduh banyak banget. Sampai ngantri-ngantri, bilang teh habis. Dia kesini, nawarin. Karena dia ngeliat kita rame terus, tiap hari udah gitu dia nawarin, Bu, mau ganti brand nggak? Kan aneh ya, kecuali kita sepi. Ya oga ya. Halo sahabat Jumbo, saya Mareta. Saya mitra Jumbo ke 101. Saat ini saya ada di toko saya yang beralamat di Jalan Jaani Nasir, Cawang, Jakarta Timur. Untuk bukanya udah hampir 2 tahun ya Kak. Kalau untuk penjualannya satu hari itu paling banyak kita bisa sampai 800 cup. Paling sedikitnya kita kalau musim hujan itu kita paling sedikit itu 250 cup. Kalau hari Jumat kita itu jualnya 1000 cup ya Kak ya. Kalau kita buka untuk tokonya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi dulu aku tuh ngelihat dari tetangga ibu mertua saya sama suami penasaran gitu, kok rame banget ya itu harga 2000 dengan cup sebesar itu, tehnya enak nggak ya gitu. Pas pada saat kita cobain ternyata tehnya aduh luar biasa ya, enak walaupun dengan harga 2000 tapi tehnya tuh aduh enak banget deh. Nah jadi di saat itu kita jadi mikir-mikir nih gimana sih, terus kita nyari IG-nya kayak gitu, cari tahulah tentang Jumbo ini. Terus aku tanya-tanya juga sama karyawannya di situ, karyawannya juga welcome sih. Terus oh ibu ini nomor teleponnya langsung aja atau enggak di IG-nya Jumbo aja. Dulu itu gini, aku pada saat itu aku nggak tahu nih kalau Jumbo tuh harus dengan toko ya. Jadi aku pikir tuh boleh buka di mana aja. Terus waktu itu aku punya tempat deket rumah sih. Jadi dia tuh kayak pusat kuliner. Jadi di situ tempatnya tuh disekat-sekat kayak gitu. Nah pada saat itu aku pikir oh ini bisa nih. Terus aku udah sewa nih, udah saya bayar. Baru karena saya takutnya nanti diambil orang kan, karena cuma sisa satu tempat aja. Baru saya telepon ke Jumbo, saya fotoin, saya videoin. Terus aku bilang gini, terus mbaknya bilang gini, ibu maaf harus toko. Harus toko, ini nggak boleh ya kak, ini rame loh kak, ini kayak gitu-gitu. Maksudnya aku pikir dibolehin gitu nantinya, ternyata nggak boleh. Terus akhirnya aku cari-cari toko keliling Jakarta Timur. Terus ada pernah aku dapat juga, ternyata sudah disewa orang dan orang itu ini franchise Jumbo gitu. Aduh. Akhirnya aku keliling lagi. Ya alhamdulillah aku dapat di Jalan Makassar. Jumbo itu tuh ada ciri khasnya, rasanya aduh enak deh, luar biasa. Saya udah jatuh cinta banget sama es Jumbo sampai nggak mau beli yang lain, serius deh. Bukan karena punya loh ya, bukan karena punya ya, tapi emang itu sih seenak itulah, beda banget. Kalau teh lain tuh rasanya tuh kayak ada yang sepet doang, terus manisnya kurang kayak gitu ya. Pokoknya kalau teh Jumbo tuh paket komplit deh. Es teh Jumbo tuh paket komplit, enaknya luar biasa. Nggak tahu itu campuran tehnya tuh dikasih apa, saya nggak ngerti deh itu ya. Dicampur apa-apanya gitu loh, tapi itu tuh takarannya tuh pas banget gitu loh. Takaran teh ya besar, murah lagi. 2000 dapat cup yang sebesar itu, tapi sekarang 3000 ya. Iya. Gulanya naik. Kalau strategi khusus tuh yang penting jaga kualitas aja sih. Jadi kualitas tehnya harus ikut SOP aja deh. Jangan cuman mau keuntungan besar tapi kita melupakan SOP kayak gitu loh. Kita lebih baik untung kecil, dapat berkahnya juga kayak gitu kan. Terus udah gitu pelanggan selalu datang kayak gitu. Maksudnya nggak pindah-pindah deh kayak gitu. Pelanggan juga maksudnya tuh everyday lah kesini, selalu beli, pelangganku selalu balik terus sih.
Kalau saya untuk kualitas gula itu pakai Rose Brand kayak gitu. Jadi dulu kalau dari Jumbo kan pernah diajarin tuh sus, tapi karena sus itu di Jakarta itu saya jarang nemu gitu kan. Terus kadang suka banyak banget nih gula Rose Brand, terus aku nyobain ternyata di gula Rose Brand ini saya dapat gitu. Kayak sama gitu yang saya waktu belajar pertama di pusat gitu. Oh ya rasanya sama nih gitu-gitu, lebih enak kayak gitu kan. Terus untuk kualitas air kita harus nomor 1 juga ya. Kalau saya untuk kualitas air, kalau memang airnya ada karyawan saya yang bilang ini airnya kurang bagus bu, kayak gitu-gitu, saya lebih baik beli galon. Saya bilang udah beli galon aja. Walaupun itu air PDAM, tapi kadang-kadang air PDAM-nya itu kurang bagus gitu. Karena kalau saya ada salah satu outlet saya untuk air itu beli, setiap hari beli. 1 bulan pun saya juga lumayan air bayarnya ya. Kalau untuk di Jakarta itu airnya sebenarnya bagus. Terlebih kalau di Jakarta Timur ya. Kalau Jakarta Timur itu air bagus sih. Cuman waktu kalau ini di Jakarta Utara, mungkin karena di Jakarta Utara itu dekat dengan pelabuhan ya, apa itu pantai laut gitu kan ya. Jadi airnya itu ada PDAM, cuman di sana itu mayoritas mereka masih pakai sumur, tapi sumurnya itu juga kurang bagus. Jadi waktu saya cek, aduh ternyata airnya memang suka ditanya ya sama Jumbo, ini air memadai nggak bu gitu, karena saya merasa ya udah aku mau pakai PDAM kok gitu, karena saya mau beli PDAM. Jadi saya bilang oke, memang airnya kalau dari sumur emang kurang bagus, tapi memang saya niatkan untuk nanti untuk es tehnya kita beli air PDAM itu kayak gitu. Untuk menjaga kualitas tehnya kan nanti pengaruh ya untuk rasa tehnya kayak gitu. Nanti tehnya udah bagus, airnya kurang bagus, tetap aja nanti jadinya kurang bagus juga gitu. Sayang tehnya lah, tehnya udah ditacik sedemikian rupa kan, sayang kalau kita enggak menjaga kualitas itu gitu. Saya itu pernah ditawarin es batu ya. Es batu tuh memang lebih murah ya es batunya gitu. Kalau balok yang bentuk balok itu kan lebih murah ya. Tapi kita nggak mau, kita harus menjaga kualitas dong. Walaupun murah, kalau seandainya kualitas nggak bagus untuk apa? Lebih baik harga standar tapi kualitas bagus. Konsumen juga senang kan, nyaman, terus udah gitu enak rasanya kayak gitu, balik lagi kayak gitu, daripada kita menjual kayak kita mau untung besar nih tapi kualitasnya kurang bagus, alhasil nanti toko mungkin jadi kurang pelanggannya pada pergi, nggak enak es, jadi esnya kok esnya kayak gitu ya, kayak gitu kan rasanya beda tuh. Kalau es teh pakai balok atau kristal itu beda pasti rasanya, rasa airnya juga pengaruh es batu pengaruh sama pelanggan ya. Kalau sama pelanggan sih kita harus friendly sih, aku ajarin mereka nih, kita punya produk bagus tapi kalau kita nggak ramah, nggak senyum, orang juga males beli ya nggak. Males mbaknya judes, emang sih tehnya enak tapi males judes gitu. Tapi kalau kita udah punya produk bagus, kita juga harus punya attitude yang bagus juga. Salah satunya kita harus ramah banget lah sama pembeli, dianggap teman friendly gitu loh. Kalau ketemu bu, selagi ya nyapa, selalu nyapa lah. Itu utama sih ya, harus utama ya, harus friendly gitu sih. Jadi kita kan belanja di Jumbo seminggu sekali nih. Jadi kalau hari Sabtu mereka di outlet itu nanti kirim, kita ada grup ya, jadi nanti kirim ke grup dia punya bahan baku stoknya berapa, jadi minggu kita order gitu. Jadi alhamdulillah kita nggak pernah kehabisan bahan baku, kecuali nih kita udah beli kadang panasnya minta ampun ya, jadi gelas habis gitu-gitu sih. Bingung banget. Jadi barang tuh udah di jalan sih, barang udah di jalan tapi kita kehabisan. Pernah juga kita ambil gelas dari outlet-outlet lain. Jadi misal di sini kehabisan, terus ya udah nih dari tim admin itu ngambil ke mana yang masih ada sisa gelas nih, kayak gitu.
Jadi setiap pagi sebelum buka mereka beres-beres dulu nih, wajib. Yang pagi harus beres-beres, nanti yang shift malam tutup beres-beres lagi. Jadi mereka harus membersihkan semuanya itu, seperti maksudnya tuh yang barang udah nggak dipakai dicuci semuanya kayak gitu. Jadi malam tutup dalam kondisi bersih, pagi buka kondisi bersih, tapi kita sapu lagi, pel lagi, dilap-lap lagi seperti itu. Ada shift, iya, dari jam 8 pagi sampai jam 2. Kalau yang siang dari jam 2 sampai jam 10 malam. Jadi 2 shift. Liburnya gantian, jadi mereka libur nih hari ini, misal hari Senin libur, yang satu full shift gitu. Fullnya 1 kali pada saat temannya libur. Tantangan terbesarnya tuh kalau ada ini ya, kompetitor sama hujan. Iya itu sih. Kalau kompetitor sih sebenarnya kita berasanya tuh cuma seminggu doang sih, nggak nyampe malahan. Karena pelanggan itu kalau ada yang baru pasti gitu, pengen nyobain. Aku juga gitu soalnya, kalau ada yang baru pengen nyobain. Nanti kalau udah tahu rasanya, aduh tetap aja balik ke sini sih. Alhamdulillah pelanggan saya selalu balik lagi sih, kalau walaupun cuma nyobain gitu loh, nyobain dulu di sana gitu. Tiap bulan saya mengadakan meeting dengan karyawan saya, itu gantian. Jadi misal yang si A nih udah bulan ini, berarti bulan depannya si B gitu. Jadi mereka pasti ketemu dengan saya. Jadi di situ untuk meeting kita membahasnya itu tentang komplain-komplain yang ada di toko, terus keluh kesahnya apa, terus ada komplain nggak dari tamu, customer kayak gitu. Terus kurangnya apa nih kita nih menurut kalian kayak gitu. Itu sih lebih untuk evaluasi toko sih. Terus lebih ya itu lagi menerapkan SOP. Wajib selalu saya ingetin itu, setiap bulan selalu saya ingetin, pokoknya jangan sampai kalian masak itu yang bener ya gitu kan. Iya serius deh, aku tuh selalu bukan omelin ya Leha ya, lebih saya tuh selalu pokoknya kita jangan melanggar SOP deh, pokoknya sesuai SOP, masaknya sesuai SOP harus, karena itu kunci kita supaya customer. Apalagi saya selalu bilang sekarang kompetitor semakin banyak. Dan banyak banget lah, teh modelan apa aja banyak. Kalau sekarang kita hanya satu untuk bisa mempertahankan, 2 sih. 1, kualitas yang kita jual harus bagus sesuai standar. Yang kedua, pelayanan itu harus bagus, harus baik ke customer. Kita harus ramah, walaupun kita punya masalah ya di rumah, pasti setiap individu ada masalah, tapi jangan dilihatin ke customer. Kita harus happy pada saat kita kerja, kita harus happy. Kalau udah selesai kerja mau sedih lagi nggak apa-apa sih, nangis diputusin pacarnya kali ya kan. Itu nggak apa-apa di belakang, tapi kalau di depan nggak boleh. Walaupun ada yang marahin, saya pernah di sini ada customer yang marah-marah. Saya bilang kalau orangnya udah pergi, saya bilang kalian harus seperti itu ya, harus diam, minta maaf. Saya bilang walaupun yang salah dia, kita yang minta maaf. Saya bilang gitu, karena pembeli itu adalah raja gitu. Jadi kita harus menerapkan pembeli raja. Jadi mereka harus dilayani dengan sepenuh hati. Oh iya, jadi ada pernah waktu itu kita tuh rame ya. Terus udah gitu mungkin orang ini sales atau apa ya, itu dia kesini nawarin, karena dia ngelihat kita rame terus setiap hari, alhamdulillah. Terus udah gitu dia nawarin, Bu mau ganti brand nggak? Aduh gimana ya, orang rame kok disuruh ganti brand gitu loh, kan aneh ya. Kecuali kita sepi ganti brand, disaranin Bu ganti brand ini dong gitu ya. Orang kita rame suruh ganti brand, ya oga ya. Udah keren deh pokoknya, tuh nggak bakal ke lain hati. Kalau untuk kunci kesuksesan yaitu 1, jangan melanggar SOP. SOP-nya harus sesuai dengan yang Jumbo Pusat kasih ya, kayak gitu. Terus kita jangan hanya untuk mengambil keuntungan yang besar, lebih baik untung kecil tapi orang balik lagi kayak gitu. Terus ya kita ya itu ambil berkahnya juga lah kayak gitu. Mungkin kita dengan sedekah kayak gitu. Jangan lupa berbagi deh.
walaupun kita mungkin hari Jumat udah berbagi ya, mungkin kita berbagi lagi gitu, kayak gitu sih. Lebih banyak berbagi, bersedekah, kayak gitu aja sih. Kalau kesalahan itu menurut saya, dulu waktu saya buka di Halim itu yang di Makassar, saya pikir itu karena buka pertama saya masaknya sedikit. Kesalahannya itu sih, habis itu besok yang datang aduh banyak banget, sampai ngantri-ngantri bilang teh habis, padahal aku kemarin takut kalau aduh nanti nggak laku nih karena baru buka kayak gitu kan. Ternyata salah ekspektasinya. Jadi jangan takut dulu untuk melakukan sesuatu gitu aja sih. Terus besokannya baru harus masak banyak tehnya, sama gulanya. Dulu aku nggak ada QRIS, terus transfernya ke saya, jadi saya jadi bingung, nggak kedeteksi gitu loh kan. Terus akhirnya pakai QRIS, lebih mudah sih. Ya nggak bawa cash, QRIS 4.000 QRIS gitu ya. Gitu sih kan, sekarang zaman nggak bawa ini ya, nggak bawa uang ya, serba QRIS. Iya, udah pokoknya digital, udah gampang deh, HP yang penting bawa kan. Kayak gitu. Jadi punya usaha sendiri kan, jadi punya usaha sendiri, punya karyawan kayak gitu. Terus tabungannya makin banyak ya. Selalu lancar, berkah. Terus dia gitu, dilancarkan aja deh, dilancarkan terus, rezekinya makin banyak. Untuk Jumbo Pusat semakin maju dan tambah berkembang lah pokoknya. Sukses selalu, sukses selalu. Buat mitra yang lain semangat aja deh, semangat. Terus udah gitu jangan melanggar SOP deh gitu, harus ikut SOP yang udah diterapkan oleh Jumbo Pusat. Pokoknya itu kuncinya.